kuadrat, pokoknya kan 3 kuadrat. 3 kuadrat, ini kali 2 semua. Kan gitu ya. Nah, ini biasanya kalau nggak ada contohnya itu bingung gitu ya. Saya kasih contoh deh. Misal gitu ya. Contoh, misal fx. Fx-nya tuh sama dengan x kuadrat. Misal gitu ya. Atau y sama dengan x kuadrat. Berapa ya f aksen x dari ini tadi ya, x kuadrat. Jadi bisa dituliskan begini. Ini kan ada f, h plus x dikurangi fx dibagi h. F, h plus x-nya, ini berarti nanti, jadi ini suatu fungsi yang mengandung h plus x. Jadinya bisa kita tuliskan h plus x. Begini. Nah, ini kan kuadrat ya fungsinya ya. Berarti kuadrat kurangi fx-nya x kuadrat. X kuadrat dibagi h. Hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah h kuadrat ditambah 2hx ditambah x kuadrat dikurangi x kuadrat dibagi h. H-nya tuh ya, nilai stepnya. Jadi bisa time step, bisa addition step. Nah, ini hasilnya berapa nih? Ada x kuadrat hilang ya. H kuadrat bagi h adalah h, ini jadinya 2x. Jadi 2x plus h. Nah, umumnya untuk dapetin yang ini tadi nih, nah, jadi f aksen x mestinya kan kalau diturunkan mestinya 2x ya. Nah, ini hanya berlaku jika, jadi dibikin begini, ada limit kan? Limit hanya harus mendekati 0. Mendekati 0 tuh ya bisa 0,01, 0,02, atau berapa, bebas. Nah, tapi harus kecil maknanya nih. Ini kayak begini ini bukan h sama dengan 0, tapi h mendekati 0. Jadi kecil hanya. Jadi ini bisa dituliskan sama dengan 2x. Gitu ya. Lalu bagaimana f double aksen x-nya? Yang ini. Nah, ini juga sama, berarti f double aksen x-nya itu sama dengan apa nih? Ini kan ada 2 dikali. Ini f h plus x, berarti ya x kuadrat ditambah. Jadi yang ini tadi nih ya, ini kan sama dengan ini ya. 2xh ditambah h kuadrat. Itu kan ya. Terus nanti dikurangi fx. Fx-nya adalah x kuadrat, berarti dikurangi x kuadrat. Dikurangi, ini ada h, f aksen x. Kurangi h, f aksen x-nya apa tadi? 2x. Dibagi h kuadrat. Nah, ini juga sama untuk h-nya mendekati. Jadi h-nya tuh time step ya. Bisa time step, bisa position step. Mendekati 0. Yang ini bisa hilang ya. Sini hilang, sini hilang. Gitu ya. Ini tinggal h kuadrat. Jadi 2 kali h kuadrat dibagi h kuadrat ya sama dengan 2. Jadi turunan 2 kalinya dari yang fungsi ini tadi adalah 2. Paham ya di sini ya? Saya tanya dulu deh. Ada yang ingin ditanyain nggak? Sampai sini dulu nih. Paham? Juan, paham tidak? Halo? Lumayan, oke. Wilda, paham? Ini Intan sama Sarah, nggak ada ya? Wilda paham? Pak, mau nanya, tadi ada yang gimana? kelewat. Ada yang di limit itu kenapa ya, Pak?
limit itu dia menunjukkan bahwa hanya itu mendekat kecil. Jadi kan sebenarnya begini nih. Nah, semestinya kan ada OH ini nih ya. Iya. Ada errornya nih. Nah, cuma kan yang rumus turunan yang kita kenal kan biasanya kan ada limit H mendekati 0 begini gitu kan ya. Nah, coba komputasinya kan yang limitnya itu ya dijadikan sebagai errornya ini loh. Sebagai OH ini. Nah, maknanya limit itu sendiri sebenarnya hanya itu jadi time step stepnya itu tiap langkah-langkahnya itu kecil. Jadi yang ini tadi hanya berlaku jika hanya itu kecil. Sebagai contoh misalkan begini. Ini ada programnya nih. Saya pakai yang di sini nih ya. Nah, saya ambil yang sini deh. Yang tadi udah saya bikin. Wah, gimana tuh ya? Ini ya. Ini kan nanti kalau di program sini nanti nih, ini ada namanya time step dulu. Itu atau hanya itu ya. Nah, ini kan saya di 01. Nah, maknanya tuh ini nanti sebenarnya. Jadi langkah jalannya waktu. Jadi kalau dibikin begini ini tadi nih, semisal X-nya jadi misalkan yang ini tadi adalah time step ya. Angka step waktunya. Time step. Sedangkan X-nya ini adalah waktu awal. Waktunya. Time-nya gitu ya. Jadi nanti kalau F H plus X untuk waktu awalnya dia 0 gitu kan tadi kan begini ya. X ditambah H F aksen X. Nah, kalau X-nya 0 berarti kan nanti bisa ditulis H sama dengan F0 ditambah HF aksen 0. Nah, gitu. Jadi ini bebas nih kita menentukan hanya, tapi yang penting dia harus kecil. Nah, jadi harus kecil. Ini kebanyakan kalau saya bikin kan yang ini juga yang gambar parabola kemarin juga hanya itu. Nah, ini kalau nggak di 0,05, 0,01, ya bukan 0,00 itu 1 atau 0,005 kecil gitu ya. Nah, semakin kecil itu semakin bagus. Kurangnya mendekati hasilnya. Makanya kan ini bergantung pada errornya sendiri. Nah, yang di sini ya. Bergantung pada ini nih ya. Nah, semakin hanya besar errornya semakin lagi. Dari saya cukup, Pak. Gimana Citra? Iya, Pak, cukup. Oh, cukup. Jelas. Makasih, Pak. Nah, coba deh. Sekarang, oh ini Wildo mau tanya.
Oh, yang kemarin kita pakai yang satu lagi. Yang ini. Yang ini nih ya. Kemarin kita pakai ini. Ini sama aja gitu. Yang saya tadi cuma ngasih contoh aja. Nah, coba kita pakai rumus yang aksennya nih ya. Ini kan ada dua cara jadi sebenarnya. Jadi untuk menentukan apa turunan dari suatu fungsi. Kalau tadi kan pakai yang sederhana nih ya. Yang ini nih. Errornya dia apa? H itu ya. 0H. Nah, ini dia errornya 0H kuadrat. Coba kita pakai rumus yang ini ya. Df H plus X dikurangi dalam kurung minus H plus X dibagi 2H. Kita pakai yang ini. Dengan kasus contoh soal yang sama nih ya. Contoh soal yang sama di X kuadrat. Saya hapus dulu ya. Hasilnya sih semestinya sama. Nah, contoh yang kedua. Ini kita mau nyari f aksen dari suatu fungsi ini ya. X kuadrat, tapi pakai cara yang apa? Pakai cara ini nih ya. Yang dimana caranya adalah yang kemarin dari penjumlahan fungsi pengurangan ya, dari H plus X dikurangi F minus H plus X. Jadi bentuknya kan seperti ini ya. Dengan errornya dia di H kuadrat. Kita selesaikan itu ya. F aksen X mengharuskan dia adalah F H plus X minus F minus H plus X dibagi H kuadrat. Dengan errornya adalah sebesar ini ya, 0H kuadrat. Ini hasilnya berapa nih? Yang ini? Ya berarti tinggal X plus H dikuadratin, dikurangi X minus H dikuadratin dibagi H kuadrat. Errornya ini kita ambil sementara ya. Ini hasilnya sama dengan nanti di sini kan ada X kuadrat dikurangi ditambah ya 2HX ditambah H kuadrat minus X kuadrat ini kan ya dikurangi 2HX plus H kuadrat dibagi H kuadrat. Nanti yang ini hilang ya, sini dengan sini hilang, yang ini nanti jumlah, yang ini hilang. Hasilnya berapa tuh? Kok dibagi H kuadrat? Bagi berapa tadi? Baginya 2H ya. Bagi 2H. Ini saya hapus dulu nih. Bagi 2H. Nah, bagi 2H. Baginya 2H ya. 2H, 2H, 2H. Ikutin yang rumus ini ya. Ini ya. Ini pakai cara yang satu lagi. Hasilnya 4HX dibagi 2H. Hasilnya berapa nih? 2X. Nah, plus errornya ini tadi ya. 0H kuadrat. Nah, misalkan hanya tuh kecil, udah kecil dikuadratin ya, semakin kecil lagi kan? Ya berarti mendekati ya 2X. Kan gitu ya. Nah, ini padahal caranya kan beda ya. Yang satu begini, yang satu begini. Beda kan? Tapi hasilnya sama. Nah, rumus yang ini tadi berlaku jika hanya kecil. Nah, kan gitu kan? Yang ini nggak tergantung pada fungsi H.
Tapi sebenarnya ada juga salah satu contoh kasusnya tadi ternyata ya bisa digunakan. Terus kalau pakai cara yang ini untuk mencari turunan keduanya kita bisa pakai cara ini. Ini ya kita pakai cara ini. Jadi ada f h plus x nanti ditambah ya f minus h plus x baru dikurangi 2fx dibagi h kuadrat. Nah, sekarang kita pakai cara yang satunya lagi. Apa pakai cara yang dari sini tadi tapi diturunkan 2 kali. Nah, ini tadi ada f h plus x dikurangi 2fx ditambah f minus h ya, minus h plus x bagi h kuadrat dengan ada alamatnya ya 0 h pangkat 4. Nah, berarti kan kecil sekali nanti ya di sini errornya itu. Nah, ini akan menghasilkan sini berarti x kuadrat sama kayak tadi ya, tambah 2hx ditambah h kuadrat. Di sini kan 2fx kuadrat ditambah yang di sini berarti ada x kuadrat dikurangi 2x ditambah h kuadrat ya dibagi h kuadrat. Ini ada 2 sini dengan sini. Itu ya. Kurang 2 kuadrat bilang ya. Misalnya h kuadrat ini h kuadrat ya kan? Jadi 2 h kuadrat dibagi h kuadrat hasilnya 2. Jadi dari kemarin kalau misalnya kita pakai yang ini juga sama hasilnya. Kita ini akurasinya sangat bagus. Kenapa disebut sangat bagus? Errornya dia kecil sekali. H pangkat 4. Kalau ini errornya cuma H pangkat 2. Yang ini tadi ya. Pakai yang rumus yang ini tadi. Apa? Yang satu lagi tadi tuh. Errornya H pangkat berapa tadi? Pangkat 3 atau pangkat 2? Yang satu lagi tadi yang sudah kita kerjakan. Ini errornya sangat kecil. Dia H pangkat 4. Oh, kalau ini tadi berarti errornya dia di cuma di H. Nah, ini kecil ini errornya. Apa? Terlalu besar itu ya. Yang satu H, yang satunya H pangkat 4. Ini kan kalau dipindah ini kan kita tadi yang satunya jabarin dari sini ya. Kan itu ya. Jadi tadi kan ada 2 fh plus x dikurangi fx dikurangi f aksen x ya kan, terus dibagi h semua ya, coba dibagi h kuadrat ini semua. Nah ini yang tepat nih ya. Nah, jadi semestinya dari sini sih bisa diselesaikan gitu ya soal yang kemarin tuh. Ada yang ingin ditanyakan? Sini dulu deh, kita pelan-pelan aja. Oke, nah sekarang kita masuk ke kasus deh. Jadi terkadang belajar pemodelan tuh ya, ini nggak sulit. Yang sulit tuh kalau ada menyelesaikan kasus tanpa bantuan komputasi dan apa tuh
ya persamaannya rumit gitu ya. Ini misalnya sekarang contoh gini, ini ada kasus yang lain nih. Ini kita mau mensimulasikan gitu ya. Jadi pentingnya di belajar mekatronika itu kita belajar simulasi nih secara tidak langsung. Ada belajar komputasi, bahasa pemrograman, terus ya aspeknya ada mekanikanya. Ini udah dua nih yang kita pelajari. Jadi ya informatikanya plus mekanikanya. Kan gitu ya. Mekanikanya masuk, informatikanya masuk. Ini saya kasih contoh kasus pendulum. Misalkan sudutnya adalah G, gitu ya. Ini ada pendulum kan bebas ya, nggak harus theta ya. Saya mau suka-suka saya. Ini apa sudutnya G, gitu. Nah, ini kan kalau mekanika nian kan begini ya. Ini ada MG, di sini ada sudut J, sudut J gitu ya. Nah, ini dia bergerak ke sana, J double dotnya, buat percepatan ini ya. Percepatan kan bisa dituliskan J double dot ya. Nah, ini kalau diproyeksikan nih MG ini proyeksikan ke sini biar sejajar dengan Y ini, dia kan mestinya sinus ya. Jadi nanti di sini adalah MG plus Y, gitu ya. Nah, mekanika Newtoniannya kan begini. Kalau F ini harus sama dengan M Y double dot. Percepatan ya. Ini harus sama dengan, ini tadi kan arahnya minus nih ya. Nah, kan minus. Tuh. Nah, berarti kan sini minus MG. Nah, untuk sudut yang kecil berarti sin Y sama dengan J, kan gitu kan. Ini M, Y double dot. Berarti Y double dot itu sama dengan minus Y. Atau bisa saya tuliskan bahwa percepatan di sumbu Y itu adalah minus Y. Itu ya. Nah, percepatan itu apa? Percepatan adalah dV dibagi dt. Nah, tadi turunan apa tuh? dV per dt adalah, ya bisa saya tuliskan begini kan. Misalkan apa? Ini ada T, ini kan terhadap T ya, plus H. H-nya tuh time step ya. H-nya tuh time step-nya. T-nya tuh waktu awalnya. Jadi waktu awal ditambah H, gitu kan, dikurangi, kita pakai yang ini aja, yang sederhana aja. Kita pakai yang mana nih? Yang turunan sekali yang sederhana. Ah, ini aja nih. Ini ya. Kan ada F, H plus X dikurangi F bagi H. Nah, errornya dia H itu ya. Nah, kan dikurangi VT, gitu loh. Dibagi H. Yang harus sama dengan apa nih? Oh, harus sama dengan minus C. Berarti apa? Jadi V T plus H itu sama dengan apa nih? Minus Y tadi adalah AJ kan ya? AJ. Jadi sama dengan ininya pindah nih ya ke kanan tuh ya. Jadi VT ini H dikali AJ. Jadi plus AJ. Gitu ya. Nah, ini udah dapat nih satu. Persamaan satu. Lalu persamaan duanya, jika T-nya itu saya misalkan 0, T awalnya adalah 0. Jadi stop watch-nya dimulainya dari 0. Ya berarti kalau T awalnya 0 ya berarti tinggal VH. Hanya berhubungan dengan apa nih? Time step gitu kan ya. VH sama dengan, jadi di sini mestinya V0 plus AJ dikali time step-nya. Ya, ini persamaan 2. Kita dapat nih persamaan 2. Ini yang akan kita gunakan tuh nanti
ini mestinya gini aja ya. Samaan 1A. Ini 1B gitu aja ya. 1B. Nah, bagaimana dengan posisi? Ya, posisi itu kan dia turunan sekali ini ya, dari kecepatan itu ya. Jadi ya bisa, atau kok posisi kecepatan itu kan turunan sekali dari posisi balik ya. Jadi dy per dt itu kan sama dengan v tadi ya. Jadi kan v itu adalah dy per dt. Nah, dy per dt itu apa? Sama kayak tadi. Berarti kan di sini mesti ada y t plus h itu kan ya, dikurangi yt dibagi h. Ini harus sama dengan apa nih? Oh, sama dengan kecepatan kan? dy per dt kan kecepatan. Di vh. Atau gini aja lah, v aja gitu ya. Ini saya tuliskan v gitu ya. Ini harus sama dengan vj. Berarti kita dapat y t. Kalau misalnya t-nya dimulai dari 0 ya berarti langsung aja lah ya. Buat menghemat, bukan tulis ini ya. Menjelaskan ini sama dengan mirip kayak begini nih ya. Di sini mesti ada y0 gitu kan ya. Ditambah vj kali apa stepnya. Ini persamaan 3. Nah, jadi kita sudah dapat nih. Ada persamaan 3, ini 0 ya. Nah, ada persamaan 1A. Nah, ini semua yang belum diisi apa? Yang harus kita kasih isiannya biar dapat persamaan hasilnya. Berarti saya harus tahu nih, y0 itu berapa, gitu kan? V0-nya tuh berapa? Terus H-nya tuh berapa? Jadi nanti V0 saya masukin gitu. V0 nilainya berapa kecepatan awal. Y0 nilainya berapa posisi awalnya. Terus ini saya milih time step-nya H itu berapa. H itu time step ya. Time step-nya ini boleh lah. Ya karena saya senang H gitu ya. Ada kali H belakangnya. Ini mau dibikin misalkan Juan juga boleh, J juga boleh, mau jadi mutiara juga boleh, bebas gitu ya. Nah terus dimasukin nilainya berapa, nol berapa, jadi jangan terpaku pada simbol gitu ya. Nah terus Anda clear juga nanti di program. Tadi kan di program clear bahwa waktunya itu 0, waktu awal berarti ditulis 0. Itu di awal adalah 0. Nah, dari situ baru dibikin programnya. Bikin program tuh gitu ya. Jadi input, nah, masukkan posisi awalnya. Gitu ya. Terus yang V, ini kan tadi ada posisi, ada kecepatan tuh ya. Nah, ini masukkan kecepatan awal. Terus masukkan nilai time step. Gitu ya. Nah, ini kan sama semua nih ya. Nah, terus di declare time-nya awalnya 0. Ya sudah, dimasukkan awal time-nya itu adalah 0. Terus kita bikin nih apa yang ingin dibikin grafiknya apa. Oh, saya ingin bikin grafik ini posisi terhadap waktu. Sudah dibikin gini dulu. Jadi masukkan rumus percepatannya dulu nih sebenarnya. Ini boleh juga dibalik gitu ya. Ini juga boleh nih dibalik. Ini di atasnya ya. Nah, gini. Dari sini aja ya. Nah, saya balik. Nah, A-nya kan sama dengan minus G ya. A-nya tadi apa? Minus G. Akarnya ini VH sama dengan plus AH.
ini ya, V sama dengan V plus TA. T di sini tuh berarti yang H tadi ya. Kalau daripada Anda bingung ya, saya tulis H deh. Bingung. Ininya H, ininya H. Berarti yang di sininya juga M plus H kan gitu ya. Plotnya itu yang J M, J plotnya J2. Oke. Nah, ini kan ada percepatannya minus J gitu ya. Terus apa? Y-nya sama J plus H dikali ini sama kayak ini. Y-nya sama dengan Y0 ya plus PH. Jadi yang di sini dengan di sini tuh kalau H-nya dimulai dari 0 kan ya. Jadi bahasanya tuh begini. Kiri itu YH, time step. Yang di sini tuh Y awal gitu ya. Jadi ini YH, sini Y awal plus HP. Habis itu kecepatan juga sama. Ini VH, sini V0 plus A. Waktunya kan ini ya, time plus H. Waktunya kan ini nih ya. Jadi T plus H itu adalah waktu tuh ya. Tadi begini nih ya. Nah, untuk waktu awalnya dimulai dari 0 berarti kan nanti sebenarnya ya time-nya sama dengan H itu sendiri gitu kan. Time-nya sama dengan H. Kan gitu. Nah, yang ingin dibuat misalkan ini T plot itu adalah waktu gitu ya. Yang Y plotnya, jadi T plot itu yang di sini, ini dibikin yang ingin diplotkan tuh apa? Terus yang Y plotnya, yang sumbu Y-nya, yang ingin diplotkan adalah yang Y ini. Nah, Y ini diambil dari apa? Dari Y2. Ini ya. Nah, baru selesai. Ini kalau mau bikin, wah saya juga mau tahu kecepatannya kayak gimana ya, dibikin aja plot gitu ya. Plot I. Nah, I-nya dimulai dari mana? I-nya dimulai dari 1 sampai 1000. Ini maksudnya iterasinya nih ya. Ini iterasi nih namanya, kayak gini nih. Iterasi. Anda akan sering menggunakannya nanti. Ya, kalau misalkan ada yang senang dengan pemodelan, simulasi, komputasi itu selalu pakai ini gitu ya. V-plotnya I. I-nya apa? Berarti yang ingin dibikin kan kecepatan. Berarti yang di sini loh ya. V-nya V yang mana? V sini loh ya. V2. Berarti V2. 2 itu menunjukkan ini yang disembunyi ini ya. Disembunyi. Yang ditaruh di sini berarti nanti jadinya yang disumbu X. Ini tuh sumbu X. Ini untuk 2 dimensi kayak begini ya. Untuk 3 dimensi nanti beda lagi. Nah, tinggal gini saja. Misalkan Anda mau bikin apa? Plotnya. Nah, misalkan saya bikin gini aja lah. Plot 121. 121 itu maknanya jadi ada satu baris, 2 kolom gitu ya. Ini yang pertama. Pertama itu tentang ini. Nah, yang kedua, dulu kalau belajar mekatronika yang image processing, sering tuh kita pakai ini nih, subplot buat apa. Nah, ini yang ingin dibikin grafiknya apa nih? Ini kan V ya. Nah, ini. Berarti nanti ini di labelnya adalah kecepatan kan? Kecepatan. Satuannya apa? Meter per second. X labelnya waktu ya. Satuannya second. Dulunya ini kecepatan aja nih. Kecepatan gerak bergas dengan Euler. Ini posisi ya. Nah, ini tadi malah saya ini. Ini belum sih. Udah. Ini diisi dulu ya, yang tadi. Di enter aja. Nah, kita baru masukkan yang sini ya. Ini kan tadi udah saya ubah sininya. 5. Nah, misal itu kan tadi posisi apa kecepatannya di sumbu X nggak ada ya, nggak ada percepatan di sumbu X dan nggak ada posisi di sumbu X. Jadi hanya satu dimensi ini sebenarnya. 0, misalkan 0 gitu ya. Di posisi awal di situ adalah 0.
Nah, terus yang ini, misalkan kecepatannya adalah 0,2. Nah, time step-nya yang hanya itu misalkan 0,01. Nah, keluar nih ya. Nah, ini keluar nih. Nah, gini ya. Maknanya apa nih? Jadi yang di posisi, tadi posisi awalnya 0, tapi kalau kecepatan awalnya dia 2. Gitu kan? Nah, jadi dia grafiknya adalah grafik sinusoidal. Nah, ini kalau dilihat di sini nih, maknanya apa sih? Kan kayak gitu ya. Ini saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Apa makna grafik itu tadi? Jadi setiap grafik itu punya omongan nih ya. Gini kan. Ini posisi awal gitu ya. Terus bergerak kan. Nah, begini ya. Ini saya bikin kecil aja dari sini. Nah, ini maknanya begini. Oh, misalkan yang di sini tadi nih ya. Di sini. Ini kok malah nggak bisa ini. Oke. Nah, jadi saat misalkan ada pendulum nih, pendulum, gitu kan ya. Nah, saat pendulumnya ini di posisinya di 0 nih, di sembunyinya 0 nih ya, dia bergerak. Sampai di sini nih, pendulumnya. Ini ada di sini nih ya. Jadi bergerak ada di sini posisi ini. Lalu dia bergerak lagi. Ke situ ya. Jadi sekarang di sini lagi. Nah, terus ini tadi yang pendulum yang di sini tadi dia turun ke bawah kan? Nah, berarti dia di sini. Lalu dari sini pendulum ini dia kembali ke sini. Nah, jadi ini namanya satu periode nih, gerakan satu periode. Jadi kembali ke posisi awal. Posisi awal di mana? Di sini, disembunyi sama dengan 0 nih. Gitu ya. Ini disembunyi sama dengan 0. Jadi kembali ke posisi awal. Jadi dari sini ke sini itu diwakili oleh ini, gitu kan? Terus dari sini ke sini diwakili oleh sini. Terus dia balik lagi ke sini. Turun ke sini nih. Makanya baliknya tuh ya. Berarti ini tadi kan dianggapnya misalkan kalau ke sana tuh searah jarum jam, kalau begini berlawanan arah. Jadi yang searah tuh dia positif, berlawanan arah dia negatif. Nah, kita kembali ke sini. Lalu bagaimana dengan kecepatannya? Oh, kecepatannya ternyata begini. Saat dia mau jatuh nih di sini, kecepatan awalnya dia tinggi nih. Tinggi. Tuh ya, sampai di sini nih. Lalu dia dari kecepatan yang di sini, ini yang di 0 nih ya. Terus dia ini kan berarti kan grafik kecepatannya nih ya. Sini gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Jadi dari yang kecepatan paling maksimal tadi, terus dia sampai ke kecepatan maksimal lagi. Jadi kalau Anda bikin ayunan, kenapa kok pendulum tuh dia bisa gerak bolak-balik begini? Karena saat dia nyampe sini, dia kembali untuk mendapatkan sampai dia kembali ke sini ke kecepatan besarnya sama dengan kecepatan awal tadi. Gitu ya. Nah, ini juga bisa disimulasikan seperti ini. Nah, kalau mau disimulasiin apa hubungannya antara jadi kecepatan dengan hubungan kecepatan dengan posisi. Nah, ini juga bisa dibikin begini. Nah, tapi supportnya diubah dulu ya. Kita bikin aja 3 Jadi 3 kolom. Kolom ke-1 tuh untuk yang kecepatan, kolom ke-1 posisi terhadap waktu, kolom kedua kecepatan terhadap waktu, kolom ketiga mau bikin untuk grafik
kecepatan terhadap posisi gitu ya. Berarti sembunyinya kecepatan, sininya adalah posisi. Y adalah meter. Ya. Kecepatan versus posisi. F5 lagi. Ini samain aja kayak tadi ya. Misalkan time step-nya di 0,01. Nah, ternyata stepnya adalah kurva lingkaran. Gitu ya. Jadi didapatinya adalah kurva lingkaran jika kecepatan sebagai fungsi posisi. Bukan lingkaran, elips lebih tepatnya ya. Ini elips. Jadi lingkaran sebagai apa? Kecepatan dan posisi itu kalau digambarkan dia begini kurvanya. Gitu ya. Jadi ini bahasanya begini nih ya. Saat kecepatannya maksimal, posisinya dia di 0, gitu kan? Ini kan kecepatan maksimal nih. Maksimal posisinya 0. Terus saat kecepatannya minimal 0 nih, posisinya dia bisa ini nih ya, di maksimal nih ya, min 2 atau di 2. Nah, inilah hukum nih, kalau dihubungkan tuh ya. Jadi kan ada energi itu kan begini ya. MGH plus setengah MV kuadrat kan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang pendulum atau misalkan apa ya, kayak pegas ini saya kasih contoh yang paling sederhana. Nah, misalkan pegas itu kan kalau energinya ini kan setengah X kuadrat tuh ya. Kecepatannya ini energi potensial, ada energi kinetik, kinetiknya setengah mv kuadrat. Jika K sama dengan M sama dengan berapa nih ya? 2 gitu aja lah ya. Berarti kan ini sebenarnya ada X kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan E. Gitu ya. Nah, misalkan kan kalau persamaan lingkaran itu kan begini kan ya. Y kuadrat ditambah X kuadrat ini sama dengan R kuadrat, kan lingkaran kayak gitu ya. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu, cuma nanti E-nya ya dimisalkan saja. Misalkan yang di sini adalah yang ini kecepatan gitu ya. Kecepatan kuadrat ditambah atau gini deh. Kalau misalkan tidak sama gitu ya. Kalau misalkan tidak sama aja lah. Ini bisa kita bikin begini nih. Ditambah kita mau membuktikan apa benar yang tadi itu elips gitu ya, kira-kira. Energi. Jadi energi ini tuh dia, ini sebenarnya yang ini tadi nih. Ini adalah, jadi yang di dalam tuh yang energinya itu ya. Energinya tuh sebesar ini tadi nih. Kan kalau mau nyari apa, itu kan sama aja luasan ini ya, energi luasan yang kecepatan sama posisi itu ya. Nah ini nanti sebenarnya bisa ditulis begini nih, anggaplah setengah K itu adalah seper A kuadrat. Nah ginilah. A kuadrat. Sedangkan setengah M itu adalah per B kuadrat. Jadi kan bisa saya tuliskan begini ya. Per B kuadrat. Nah, ini E-nya nih ya. Nah, ini kalau dibikin, dipindah ke bawah, ini bisa sama dengan begini kan ya. X kuadrat dibagi, anggaplah E kali A kuadrat adalah misalkan alfa ya, alfa kuadrat. Ditambah, sini ada V kuadrat dibagi, misalkan E dikali B kuadrat adalah beta kuadrat. Ini sama dengan 1.
Ini persamaan apa nih? Persamaan elips. Gitu ya. Ini persamaan elips nih. Dengan elips ya. Nah, saat alfa sama dengan B, nanti dapat ini persamaan apa nih? Kuadrat plus V kuadrat. Misalkan alfa sama dengan B sama dengan R. Gitu ya. Berarti kan alfa kuadrat sama dengan B kuadrat ya sama dengan R kuadrat. Ini nanti didapatinya persamaan lingkaran. Jadi maknanya apa nih? Yang ini tadi. Daerah di sini tadi nih. Ini adalah ya apa besar energinya. Besar energi apa pendulum tadi itu bisa diwakili oleh ini nanti. Gitu ya. Ini besar energinya, hubungan antara kecepatan dengan posisi. Oke. Ini saya ambil aja ya. Daripada nanti ngetik-ngetik lagi. Ini aja ya. Tampilan grafiknya nanti kan begini ya. Saya copyin ke Anda deh. Kok malah ini? Ini ya tadi ya. Buat latihan. Nah, itu buat latihan ya. Wilda sudah dapat pencerahan belum? Mau butuh contoh yang lain lagi? Oh, Wilda ada software MATLAB-nya? Ada software MATLAB? Nah, coba bisa diiniin nggak? Bisa ditampilkan nggak? Kalau nanti pakai ini aja ya, share screen. Oh, tapi bisa kan ya? Bisa dijalanin? Ah, dicoba deh. Biar saya tahu kerjanya sampai mana. Coba Wilda